Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bisan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Masyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bittaqallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kita puji Allah Subhanahu wa taala karena dialah sumber segala kebaikan, termasuk kebaikan yang kita bisa laksanakan. Dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kita berharap Allah menambah nikmat-nikmat yang lain, terutama nikmat diwafatkan dalam keadaan beriman. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah buat Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para tabi'in, dan tentu saja siapa yang terus tegak melaksanakan Islam sampai hari kiamat. Kita langsung saja, hari ini kita bahas masalah fiqih dari kitab Al-Fiqih Muyassar. Sudah sampai bab ke-7 tentang sholat berjamaah. Ini patut kita renungkan sambil memeriksa sholat-sholat kita, terutama sholat berjamaah, apakah sudah mencapai kesempurnaannya. Semakin kita sesuai dengan sunnah Nabi, maka semakin sempurna. Yang semakin sempurna, semakin besar nilai pahala dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Maka perlu kita perhatikan, bukan kita berjamaah saja, bukan sekedar berjamaah, tapi kita perlu perhatikan apa-apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Baik, pertama, keutamaan sholat berjamaah dan hukumnya. Hadisnya sudah sangat kita kenal, ya. Sholat berjamaah adalah satu syiar Islam yang agung. Kaum muslimin telah sepakat bahwa menunaikan sholat 5 waktu di masjid termasuk ketaatan paling besar.
Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan bagi umat ini agar berkumpul di waktu-waktu tertentu yang telah ditentukan. Misalnya berkumpul di waktu-waktu sholat, yaitu sholat 5 waktu, atau sholat Jumat, atau sholat Id, atau sholat kusuf yang bernilai dilaksanakan dengan berjamaah. Dan berkumpulnya yang paling besar dan paling utama adalah berkumpulnya perkumpulan manusia di padang Arafah, yang mengisyaratkan kepada kesatuan umat Islam, persatuan dalam hal akidah, dalam hal ibadah, dan syiar-syiar agama lainnya. Perkumpulan besar dalam Islam ini disyariatkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Di sana mereka menjalin hubungan kemaslahatan bagi umat, saling mencari tahu keadaan saudaranya yang lain, dan hal penting yang lainnya yang dalam Islam itu dianjurkan untuk kaum muslimin ada solusi kebaikan. Yang kurang baik diperbaiki, yang salah diluruskan. Nah, dengan adanya pertemuan perkumpulan itu, maka Islam memberikan jalan keluar dengan semangat bahwa Allah sudah menjadikan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dianjurkan untuk saling mengenal. Nah, yang bisa mengenal, saling mengenal, kalau mengenal maka ada sayang. Ketika sudah mengenal, sayang, maka saling membantu. Sampai akhirnya umat Islam terwujud sebuah sikap yang namanya ta'atsur. Persoalan istar, bersaudara, itu sampai seorang Islam lebih mementingkan kepentingan saudaranya daripada sendiri. Tidak mungkin capaian ini bisa dicapai kecuali kita ta'aruf lebih dahulu. Maka perkumpulan itu banyak manfaatnya, dimulai daripada orang-orang Islam berkumpul. Dalam surat Al-Hujurat ayat Allah berfirman, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yaitu orang yang paling bertakwa. Maka perkumpulan itu dinamakan mulai kepada perkumpulan saling mengenal, terus bersatu yang sebenarnya. Maka Islam begitu peduli kepada persatuan dan melarang berpecah belah. Dan Nabi sudah mendorong umatnya agar bersatu di dalam ibadah yang paling penting, itu adalah sholat yang harian. Maka masjid-masjid didirikan untuk dilaksanakannya
persatuan umat. Buat apa masjid megah tapi tidak diisi dengan persatuan, yaitu sholat jamaah. Bahkan Rasulullah mensinyalir tanda-tanda kiamat ketika masjid dibangun megah-megah tetapi kosong dari ruhnya. Maka kita yang sudah dilunakkan hatinya, ditunjukkan hatinya untuk bisa beribadah di masjid 5 waktu berjamaah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita dapat pahala, kita mengenal saudara-saudara kita, apa kesulitan mereka, apa kesusahan mereka, yang perlu dibantu apa, kemana saudara kita. Minimal kita bersaudara yang sejamaah, ya. Nah, dalam sholat berjamaah itu fadilahnya luar biasa, pahalanya yang besar dan keutamaannya dijelaskan oleh Nabi SAW, yaitu hadis yang terkenal yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Salatul jama'ati afdal min salatil fardhi, yani al-fardhi, bisab'in wa isrina darajah. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendiri 20 derajat. 27 derajat. Dalam hadis yang lain, salat berjamaah itu dilipat gandakan sampai 25 kali. Kalau yang hadis ini pertama derajat, 27 derajat. Yang satu lagi hadisnya 25 lipat pahalanya. Salatul rajuli fil jamaah yudha'afu ala salatihi fi baiti wa fi suqihi 25 du'fan. Wa dzalika annahu idza tawadda'a fa ahsana al-wudu' thumma kharaja ila al-masjid la yukhrijuhu ila shalah lam yakhuthu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa khutta anhu biha khati'ah fa idza shalla lam tajalil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi shalat. Artinya, salatnya seorang lelaki secara berjamaah dilipat gandakan atas salatnya di rumah atau di pasarnya sebanyak 25 kali lipat. Ini tidak bertentangan dengan hadis yang pertama, ya. Yang pertama menggambarkan 27 derajat. Yang ini 25 lipat. Antara derajat dan lipat tentu berbeda. Tapi Nabi menggambarkan betapa besar sholat berjamaah. Hal itu bila dia berwudu lalu membaguskan wudunya, maksudnya di rumah, kemudian keluar dari rumahnya menuju ke masjid, di mana tidak ada yang membuatnya keluar kecuali untuk sholat, ya, tidak dia keluar kecuali untuk sholat, maka tidaklah dia melangkah satu langkah melainkan dengan langkah itu diangkat satu derajat untuknya.
dan dengannya dihapus satu kesalahan, satu langkah satu kesalahan. Lalu bila dia sholat, maka para malaikat selalu bersolawat kepadanya selama dia di tempat sholatnya. Nah, maka orang sehabis sholat, selagi masih di tempat sholatnya, diberikan sholawat oleh malaikat. Maka kalau tidak ada kepentingan yang lain, sebaiknya orang berlama-lama diam di masjid, kecuali ada kepentingan. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Kalau sholat sudah ditunaikan, bersegeralah berhamburan di muka bumi mencari karunia Allah Subhanahu. Nah, ini fadilah. Dan hadis-hadis lain banyak sekali keutamaan sholat. Ini keutamaan sholat berjamaah. Apalagi kita mencari yang bisa membebaskan kita dari sholat berjamaah, yaitu barang siapa yang sholat berjamaah tidak pernah ketinggalan takbir ihramnya imam selama 40 hari berturut-turut, maka dihilangkan kepadanya dari dua hal. Satu, dibebaskan dari neraka. Kedua, dibebaskan dari sifat nifaq. Kalau 40 hari 5 waktu tidak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya bersama imam, kan itu sholat jamaah yang sempurna. Kalau 40 hari kita bisa terus menerus dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kembali ke subuh, selama 40 hari itu kita mendapat dua pembebasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bebas dari api neraka, dijamin, dan bebas dari sifat nifaq. Nah, sekarang hukumnya sholat berjamaah. Hukum sholat berjamaah ini ada pendapat berbeda dari para ulama. Yang pertama mengatakan fardu ain. Sholat berjamaah fardu ain. Berdasarkan hadis-hadis yang menegaskan bahwa Nabi sangat menekankan sholat berjamaah. Ya. Pendapat pertama, sholat ini fardu ain bagi laki-laki. Ya, sholat jamaah bagi laki-laki fardu ain dengan catatan dia ada di rumah dan mendengar adzan. Kalau tidak di rumah sedang bepergian, lepas wajibnya. Ya. Laki-laki yang mendengar adzan dan ada di rumah tidak mendatangi masjid,
itu mendapat ancaman keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya, walladzi nafsi biyadi laqad hamamtu an amura bi khatabin fayukhtabu thumma amura bi salat fayu'adzinu laha thumma amura rajulan fayu'umun nas thumma ukhalifa ila rijal fa uhariqu alaihim buyutahum walladzi nafsi biyadi law ya'lamu ahaduhum annahu yajidu urqan saminan aw mirmataini hasanataini la syahidal isya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku sangat ingin memerintahkan untuk mengumpulkan kayu bakar sehingga terkumpulkan. Kemudian aku perintahkan untuk mengumandangkan sholat sehingga adzan dikumandangkan. Lalu aku perintahkan seorang untuk mengimami sholat manusia. Kemudian aku mendatangi orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Kemudian aku bakar rumah-rumah mereka di hadapan mereka. Dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya salah seorang dari mereka mengetahui bahwa ia akan mendapatkan daging yang gemuk atau sepasang kikir kambing yang baik, niscaya mereka menghadiri sholat Isya. Nah, karena hadis ini keras, konsekuensinya yang tidak sholat dibakar rumahnya, maka ulama sebagian mengatakan maka sholat berjamaah bagi laki-laki fardu ain. Konsekuensinya itu banyak. Seandainya tidak sholat berjamaah sementara dia ada di rumah, ulama berbeda pendapat lagi, apakah sholat di rumahnya sah? Atau tidak? Dalam suatu hadis lain, man sami'an nida falam yajib sholatu lahu illa min udhurin. Barang siapa mendengar seruan adzan dan dia tidak memenuhi seruannya untuk datang ke masjid, maka tidak ada sholat baginya. Sahabat ada yang menganggap tidak ada sholat lagi. Seandainya dia mendengar adzan tapi tidak datang berjamaah ke masjid, maka sahabat ada yang mengatakan tidak sholat lagi. Di antaranya Jabir radhiyallahu anhu, tidak sholat baginya. Nah, jadi ini pendapat yang pertama. Pendapat lain, sholat sunat berjamaah itu sunnah muakkadah bagi orang yang berdasarkan hadis Nabi yang terang-terangan dikatakan oleh Nabi ketika diterangkan apa saja yang wajib saya kerjakan setelah masuk Islam. Sholat 5 waktu disebutkan oleh Nabi, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau saya mau menambah, tidak boleh, kecuali yang nafilah. Itu sabda Nabi. Di antara yang berpendapat itu adalah Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah,
Nah, apa hukum yang benar? Yang benar apa? Sholat yang wajib itu hanya ada 5. Tapi berjamaah dikatakan, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak. Jadi yang mengatakan wajib tadi, jalan tengah ini, sholat misalnya zuhur, sholat zuhurnya dikerjakan dengan berjamaah. Jadi 2 kewajiban sudah dapat kalau dia. Pertama, wajib melaksanakan sholat zuhurnya. Kedua, wajib berjamaahnya, dapat, dua-duanya dapat. Kalau tidak berjamaah, sholatnya tetap sah, tetapi dia berdosa dengan tidak berjamaah. Karena 2 kewajiban yang berbeda, yaitu pelaksanaannya sholat itu sah, wajib, dan dia dapat pahala, tetapi dengan tidak berjamaah dia mendapatkan dosa. Bukan berarti kalau sholat di rumah menjadi gugur kewajibannya, menjadi berdosa dengan dilaksanakan sholatnya, tapi dengan tidak berjamaah menanggung dosa. Jadi sholatnya satu sisi kewajiban yang lain adalah berjamaahnya. Nah, pandangan ulama mengatakan bahwa sholat berjamaah itu fardu sunnah muakkadah, ya, bagi orang-orang yang tidak ada udzur. Tapi orang-orang yang ada udzur, misalnya sedang bepergian atau sedang sakit sehingga tidak kuat jalan, itu mereka tetap nggak apa-apa, nggak berjamaah. Hadis yang terkenal adalah hadis yang orang yang buta ketika meminta rusuh kepada Nabi, Abdullah bin Ummi Maktum. Ketika suatu hari dia bertemu Nabi di masjid, dia menceritakan keadaan dirinya. Ya Rasulullah, saya kalau ke masjid mesti ada pemandu karena saya buta. Bolehkah saya tidak hadir untuk sholat berjamaah bersama Tuhan? Kemudian dijawab oleh Nabi, iya silakan. Ya, bergembiralah dia. Tetapi sebelum keluar masjid dipanggil oleh Nabi. Kata Nabi, hal sami'tan nida, apakah kamu mendengar suara panggilan adzan? Kata sahabat ini, iya dengar, saya mendengar suara adzan. Maka kata Nabi, maka wajib penuhilah panggilan adzan itu. Jadi orang yang buta kalau ke masjid mencari pemandu, orang yang memandunya tidak dapat rukhsah untuk boleh meninggalkan berjamaah. Nah, itu yang menandakan hukumnya mengatakan wajib. Ulama-ulama sekarang yang cenderung pada pendapat sholat berjamaah itu wajib adalah misalnya Syekh bin Baz mengatakan sholat berjamaah itu wajib. Nah,
Terlepas dari pendapat yang berbeda ini, kita bisa mengazamkan diri sholat jamaah wajib saya, gitu. Saya mewajibkan diri sendiri. Maka orang yang sudah mewajibkan untuk dirinya sholat berjamaah itu, maka dia mempersiapkan diri sebelum adzan. Dia ada di rumah, dia siapkan diri sebelum adzan pasti. Karena dia nggak mau ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Nah, barang siapa mengazamkan dirinya bahwa sholat berjamaah itu wajib, maka berbahagialah, karena mengazamkan diri ini tidak bertentangan dengan syariat. Karena dari ulama juga ada yang berpendapat fardhu ain sholat berjamaah. Ya. Sedikit kita lanjutkan. Kemudian dalil tambahan yang dibuat oleh orang yang mewajibkan sholat berjamaah adalah ayat, mengambil sebuah ayat kesimpulannya, yaitu ayat tentang didirikannya berjamaah ketika dalam masa perang. Dalam masa perang berhadapan dengan musuh, sholat berjamaah tetap harus ditegakkan. Seandainya sholat berjamaah tidak wajib, maka Allah tidak memerintahkan. Begitu ulasan yang mewajibkannya. Dalam surat An-Nisa 102, wa idza kunta fihim faqamta lahumus shalah faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum. Dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka, para sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama mereka, maka adalah sekelompok dari mereka berdiri sholat bersamamu, dan waspadalah dengan senjata-senjata kamu. Jadi ada serombongan yang tetap sholat bersama Nabi, serombongan lagi menghadap musuh. Satu sop menghadap sholat, sebagian lagi menghadap musuh. Nah, dalam prakteknya sholat berjamaah dalam sholat khauf, kata mereka, sholat khauf atau sholat dalam keadaan ketakutan karena bersama musuh pada saat itu tetap wajib dilaksanakan berjamaah, apalagi dalam keadaan aman seperti kita ini sekarang, tidak berhadapan dengan musuh. Maka berjamaah itu lebih apa? Bukan lebih penting ya, lebih wajib lagi ya. Dalam keadaan tidak aman, maksudnya ketakutan, tetap sholat berjamaah ditegakkan, apalagi dalam keadaan aman. Begitu alasan yang mengatakan fardhu ain. Dan perintah di sini menunjukkan kewajiban, karena berjamaah diperintahkan dalam keadaan khauf, suasana takut, dan dalam keadaan perang. Maka dalam keadaan aman tentu lebih ditekankan lagi untuk dilaksanakan berjamaah. Hadis lainnya, asqalu salatin 'alal munafiqin
Salatul Isya wa salatul Fajr. Walau ya'lamuna ma fihima la tauhuma wala hubwan. Walaqad hamamtu an amuru bisalah fatuqamu thumma amuru rajulan fayusalli bin nas thumma anfaliqu ma'i birjalin ma'hum hazuma min khatabin ila qaumin la yashhaduna salatil fa ukhariqu alaihim buyutahum bin nar. Yang tadi sudah dibacakan nilai kurang lebih sama dalam riwayat lain. Salat yang paling berat atas orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Salat Isya dan salat subuh. Seandainya mereka mengetahui pahala yang ada pada keduanya, salat Isya dan salat subuh, niscaya mereka mendatangi keduanya sekalipun dengan merangkak. Sungguh aku berniat memerintahkan agar sholat didirikan, kemudian aku memerintahkan seorang laki-laki untuk menjadi imam sholat, kemudian aku berdiri akan pergi bersama beberapa orang yang membawa beberapa ikat kayu bakar kepada satu kaum yang tidak melaksanakan sholat berjamaah, maka aku akan membakar rumah-rumah mereka dengan api. Jadi konsekuensinya yang tidak hadir dibakar rumahnya. Pernah terjadi nggak di zaman Nabi? Tidak pernah terjadi. Nggak ada riwayat rumah sahabat dibakar oleh Rasulullah, nggak ada riwayat. Tapi ini peringatan Nabi, ancaman orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah. Nah, hadis ini menunjukkan wajibnya sholat berjamaah karena pertama, satu, Nabi menyifati orang-orang yang berpaling dan dari sholat jamaah dengan kemunafikan. Sedangkan orang yang menyelisih apa yang sunnah tidak dihitung munafik. Orang yang menyelisih sunnah tidak dihitung munafik. Tetapi orang yang tidak sholat berjamaah, ya, dianggap sebagai munafik. Ini berarti bahwa mereka berpaling dari sesuatu yang wajib, bukan sunnah. Kedua, Nabi SAW berniat menghukum mereka atas ketidakhadiran mereka, sedangkan hukuman itu hanya ditetapkan karena meninggalkan sesuatu yang wajib. Karena hanya saja Nabi SAW dalam ini menahan diri tidak melakukannya, karena yang berhak menghukum dengan api hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang berkata beliau tidak melakukannya karena di rumah-rumah tersebut ada kaum wanita dan anak-anak yang memang tidak wajib untuk sholat berjamaah. Di antara hadis yang menetapkan kewajiban sholat berjamaah adalah seorang laki-laki buta yang tidak ada yang menuntunnya. Dia meminta izin kepada Nabi SAW agar dibolehkan sholat di rumahnya. Nabi bertanya, atas ma'unida? Qala na'am. Qala ajib, la ajidu laka rukhsah. Apakah kamu mendengar suara azan? Dia menjawab iya. Kemudian Nabi mengatakan, penuhilah, aku tidak mendapatkan adanya keringanan bagi kamu. Hadis yang lain, Nabi bersabda, man sami'an nida falam yajid fala sholata lahu illa min udhurin. Barang siapa yang mendengar adzan lalu dia tidak memenuhinya, maka tidak ada sholat baginya kecuali udzur. Sabda lain, ucapan Ibnu Mas'ud, walaqad ra'aituna ma tatakhallafu anha illa munafiq ma'lumun nifaq. Sungguh aku melihat diri kami tidak ada yang meninggalkan sholat berjamaah
kecuali seorang munafik dengan kemunafikan yang jelas. Iya, bagi laki-laki cenderung mengatakan wajib. Jadi berdasarkan hadis-hadis yang semuanya dihimpun, para ulama mayoritas mengatakan sholat wajibnya wajib, berjamaahnya wajib. Jadi ada dua kewajiban yang bagi laki-laki. Sholatnya wajib, berjamaahnya wajib. Kalau ditinggalkan berjamaahnya, maka dia menanggung dosa. Karena kewajiban itu ditinggalkan, yaitu melaksanakan sholat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja dulu, mudah-mudahan menyadarkan kita bahwa sholat berjamaah itu lebih cenderung kita wajib. Kalau perlu kita mengazamkan diri. Kalau perlu lagi, saya tidak akan tertinggal takbiratul ihram bersama imam 40 hari saja. Dengan itu sudah bebas kita. Allah menjamin bari'un minan nar wa bari'un minan nifaq, selamat keluar dari neraka, dibebaskan dari neraka, dan dibebaskan dari sebutan munafik. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang sedikit ini kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.